Ibu boleh hujan-hujanan, benar. Tapi hujan-hujanannya di dalam rumah aja. Jangan kayak anak kecil. Bukan begitu. Termasuk orang yang sudah rumah tangga belum dikasih anak, boleh hujan-hujanan masuk isi. Wow, itu mempermudah daripada supaya punya keturunan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan pertama yang disukai sama Allah adalah perjalanan ke masjid. Yang kedua perjalanan ngaji, thalabul ilmi, nyari ilmu. Ini perjalanan yang disukai sama Allah. Ini alhamdulillah yang hadir pengajian Walimatus Safar ini kurang lebih ada sekitar 600 ada. Alhamdulillah, yang termasuk sendal-sendalnya dihukum. Iya. Sama juga itu jadi saksi di hadapan Allah. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan berikutnya yang disukai sama Allah adalah perjalanan ke Mekah Madinah. Ibu nanti kalau sudah ke Mekah ke Madinah pasti bakal rindu lagi, pengen ke sana lagi, Bu. Karena memang kalau sudah di Mekah, sudah di Madinah, sudah fokus kita banyak ibadah kepada Allah. Rahimakumullah. Makanya niatin dari sekarang, ya Allah, berikan aku rezeki yang mudah agar bisa berangkat ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang sudah berangkat dari Mekah Madinah, nanti insya Allah Allah akan berikan kepada dirinya untuk bisa merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nanti orang kalau sudah pulang dari Mekah Madinah, jemaah rahimakumullah, ibadahnya tambah mantap. Karena kita langsung melihat Masjidil Haram. Karena kita langsung tawaf di sana. Di sini kan kita mustaqbilal kiblati melihat Ka'bah. Ka'bahnya gambar. Tapi kalau nanti di Mekah jemaah rahimakumullah, kita langsung itu megang Ka'batullah. Makanya sekeras apapun orang gak pernah nangis, kalau sudah menyentuh Ka'bah pasti bakal nangis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo kita sama-sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil. Banyakin baca talbiyah. Kalau belum berangkat ke Mekah Madinah, banyakin baca talbiyah. Banyak berdoa kepada Allah. Pakai bahasa yang kita ngerti aja. Ya Allah, izinkan saya bisa berangkat ke Mekah Madinah ya Allah. Karena jemaah rahimakumullah, orang berangkat haji itu ada istilah haji abidin. Apa haji abidin? Haji berkat biaya dinas. Ada nggak? Ada lagi haji kosasi. Haji dapat ongkos dikasih. Ada nggak? Ada haji Maimunah. Ada Bu Maimunah. Haji Maimunah, haji berangkat karena jual rumah. Ibu jangan nekat ya, karena saking pengen berangkat haji jual rumah. Giliran pulang dari Mekah Madinah tidur di musola.
Ditanya sama jamaah, ibu ya Allah pulang dari Mekah Madinah tambah sholat ibadahnya, tambah getol ketaatannya, nggak pernah pulang-pulang ke rumah. Dia belum tahu kalau rumahnya nggak ada. Jangan nekat. Namanya orang ibadah haji itu orang yang mampu, dan orang yang dimampukan sama Allah. Tidak harus orang kaya berangkat ibadah umrah, ibadah haji. Ada cerita, mohon maaf, ada ibu-ibu berangkat umrah jamaah rahimakumullah, sebabnya mau sholat subuh, mau berangkat ke musola, kaget kena klakson mobil. Ini ada mobil nih ya, ini ibu tadi mau ke musola, romanya mohon maaf, ini juga hati-hati yang bawa mobil klakson. Ibu-ibu kaget akhirnya lemes karena saking takutnya orang yang bawa mobil. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa nih. Ibu tadi dideketin jamaah rahimahullah. Ibu kenapa bu? Iya tadi kaget kena situ. Ya Allah sampai deg-degan. Ibu, mau maaf bu, sini aja bu, sini nih, pukul nggak apa-apa sini. Ya usah bu, sini bu, nggak apa-apa bu, sini. Basah bajunya. Bu, sampai mana tadi? Iya, ibunya sampai deg-degan. Maafin ya bu, gara-gara saya ngelakson mobil, ibu jadi kayak mau pingsan. Saya nggak tega sama ibu. Ayo ibu anterin ke musola, karena agak jauh musolanya, dianterin lah sama bapak tadi. Di dalam mobil ngobrol. Mohon maaf ya bu, karena saya punya salah sama ibu. Saya pengen balas budi sama ibu. Ibu pengen nggak ke Mekah? Langsung nangis bu. Ya Allah, alhamdulillah, saya pengen banget, rindu banget ke Mekah. Ya udah kalau begitu besok ibu siapin KTP-nya. Alamat ibu di mana? No, rumahnya di sono. Didatengin, ambil KTP-nya, bisa umroh karena kaget klakson mobil. Makanya besok nyari ada orang bawa mobil pura-pura kaget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya enggak lah, orang baik. Ini alhamdulillah, masya Allah, Ibu Desi sama anak-anaknya sudah ditakdirkan sama Allah. Sudah ada di Lauhul Mahfuz bahwa si Fulan bakal berangkat ibadah umroh, karena yakin Ibu Desi dan anak-anaknya sudah rindu ingin ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Jadi syaratnya rindu Pak. Makanya saya mah kalau ada orang talbiyah nangis bu, pengen lagi ke sana. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah umrah itu adalah ibadah yang nikmat. Nikmat itu ada 5 huruf. Huruf yang pertama N. N artinya niat. Kita sudah niat ya bu, udah niat kita pengen umroh, biarin baru saya ceramah alhamdulillah di atas air. Alhamdulillah, ini emang Ustaz sakti. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi obat buat saya. Iya, karena air hujan itu langsung dari Allah. Ya, makanya kudu senang. Jangan pernah kecewa kalau turun hujan. Ini tanda rahmat Bu Desi dirahmati sama Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah, yang penting ibu pada betah mau pulang juga percuma hujan. Iya. Udah diam aja di sini. Iya. Yang penting saya siap-siap ngomong. Siap Bu ya? Ibu siap? Iya. Dengerin baik-baik. Niat. Yang kedua ilmu. Iya. Habis kena kopiahnya doang. Jamaah, mohon maaf ya. Saya ingetin nih, kalau mau foto sama Pak Ustadz ngasih tahu dulu. Pernah saya dipoto jamaah rahimahullah gimana? Dikirimin WA-nya ke istri saya. Istri saya kagak kenal pisan. Orang gimana? Allahu Akbar. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kenapa kita berangkat ibadah umroh harus tahu ilmu supaya bisa menikmati manasik di sana. Orang Tawaf startnya dari mana? Dari Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, muter ke kiri itu berlawanan arah jalannya jam. Ke kiri jemaah rahimakumullah, membaca doa silakan semampu kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh. Baca doa sapu jagat boleh. Dari Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seandainya kepanjangan Ustaz, saya pengen baca tasbih saja boleh nggak? Boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh. Kalau kita bisanya bacaan itu, jangan dipersulit. Yang nggak bagus diem, muter diem aja ke komang kami. Iya. Dan yang nggak boleh kalau muter disingkat doang. Sup 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 itu nggak boleh. Karena nggak ada arti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, huruf daripada ibadah umroh adalah M, nikmat. M-nya harus ada materi. Jadi orang mau umroh memang harus punya fulus. Itu secara syariat duniawi. Ibu lihat ada cerita orang jualan urap, orang jualan lotek, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Kenapa? Nabung sehari 5.000. Ibu nanti pulang bikin bekas apa namanya tuh, kardus. Nah, boleh bekas kaleng ya, tulis celengan umroh. Coba deh, nanti kalau sudah niat rezekinya lancar, insya Allah tulis nanti celengan khusus umroh. Nanti ibu rasain deh, itu rezekinya lancar bu, karena kita sudah niat baik. Yang dimuliakan oleh Allah. Lalu huruf yang keempat adalah A. Ibu di dalam sini aja bu, sini bu, ngumpul bu. Ibu mau ke dalam. Ini nggak apa-apa nih. Mau ke dalam. Ayo lihat ke dalam. Ibu mohon maaf Bapak, kalau sudah di Masjidil Haram baru dengar suara azan aja udah nangis bu. Ini saya contohin azan Masjidil Haram ya. Saya contohin azan Masjidil Haram. Saya contohin. Saya contohin. Saya contohin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke Masjidil Haram. Masjid Nabawi beda lagi. Masjid Nabawi. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Pindah ke Cikarang. Alhamdulillah, subhanallah. Saya banafian bu, udah nggak apa-apa. Bu di dalam bu, kalau yang mau di dalam bu. Alhamdulillah, udah nggak apa-apa. Ayo, ayo masuk. Udah mulai terang. Allahumma ya hawalana wala alaina. Ya Allah, mudah-mudahan terang. Ya, terang. Allahumma hawalana wala alaina. Ya Allah, mudah-mudahan terang. Memang banyak juga yang minta hujan ya, maaf. Jadi jangan salahin hujan ya, karena memang sebelah sana minta supaya turun hujan, tapi ada juga sebelah sini jangan dikasih hujan ya Allah. Makanya kasihan nasibnya hujan, gua kemana?
Emang panas ya Bu. Jadi jamaah rahimakumullah, nih azan sekarang nih. Dengerin azan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang. Ini rawa sapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga saya tapi ayah mohon maaf sering khutbah Jumat azan Jumat kalau saya khutbah beliau yang ajar suaranya cakep satu dua sama saya dan perlu ibu bapak kasih tahu ya perlu tahu nih saya alhamdulillah lomba ajar ayah alhamdulillah juara 3 saya nih juara 3 kenapa tangan dong nih ya, tingkat RW pesertanya 3 bener serius pesertanya 3 di RW alhamdulillah saya juara 1 karena yang 2 nggak pada datang. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah udah terang. Jadi amal nanti makanya sebelum berangkat ke Mekah Madinah kita udah latihan dulu nih di tanah air. Kalau ada ajang serepot apapun tadi tuh hayya 'alas shalah, ibu cepat ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat di awal waktu, jangan mundur-mundur waktu sholat, dosa. Itu maka kadang-kala mau sholat nunggu iklan, sholatnya depan TV, lagi iklan, wudhu, gelar sajadah, itu saking nggak mau masih netron, wah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi nggak mau ketinggalan namanya TV. Ini bagaimana mau khusyuk? Kadang sholat mohon maaf saking pengen beli bakso. Sholat maghrib Allahu Akbar, tukang bakso lewat tok. Mana nih baksonya lewat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunia dan aku dua karena tok jauh. Dibilangin jangan cepet-cepet malah cepet banget. Tukang bakso Subhanallah. Wah, kebagian. Jadi salat mikirin bakso. Untung alhamdulillah udah 3 rakaat. Cuman di situ udah bingung nih 3/2 ya tadi. 3/2 ya. Jangan pernah kita salat hatinya kemana-mana. Sholat kita harus fokus dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita latihan sebelum ke Mekah Madinah. Perbaiki sholat kita di hadapan Allah. Jangan pernah sisa buat Allah. Kadang-kadang mohon maaf sholat ya Allah udah akhir banget. Sholat zuhur Allahu Akbar jam 3 hadirin, asarnya jam 3:05. Akhirnya jamaah rahimakumullah giliran sholat zuhur baru assalamualaikum azan asar diomelin tukang ajan cepet banget masjid ini mah ajannya bukan cepet masjidnya ibunya lambat sholat. Ada orang yang sholat mohon maaf nih saya ingetin nama ibu-ibu nih walaupun ibu ada acara hajatan bu ibu jangan pernah mohon maaf sholatnya ditinggalin. Itu makanan terima tamu Allahu Akbar dari subuh dandan jam 4 akhirnya nggak sholat subuh, duhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, sampai isya masih ada tamu. 5 waktu digabung sholatnya, usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghrib wal isya, semua saya rombongin ya Allahu Akbar. Ini enggak sah. Iya, makanya jangan berani kita ninggalin sholat ya bu. Kudu tahu ilmu. Nanti jamaah rahimakumullah ketika di Mekah kita nggak boleh ngomong jorok, ngomong kasar. Kita ketika di Mekah nggak boleh mujadalah, argumen nggak boleh. Harus kita tutup kecuali kita banyak zikir saja kepada Allah. Banyak berdoa saja sama Allah karena di situ tempat mustajab.
minta sama Allah, terutama ketika ada di Hajar Aswad. Ketika bismillah Allahu Akbar, sembari doa dalam hatinya, ya Allah, supaya hidup saya barokah ya Allah, hidup saya senantiasa terus istiqomah ya Allah. Berikan kemudahan rezeki buat saya hingga anak cucu saya bisa hadir ke Mekah ini ya Allah. Manfaatkan doa yang mustajab. Syukur-syukur kalau ada waktu bisa nyium Hajar Aswad, terutama yang laki-laki kalau memang bisa silakan. Kalau ibu-ibu agak rawan. Memang di situ kan Hajar Aswad berjubel ribuan, banyak banget. Alhamdulillah ya bisa nyium Hajar Aswad di situ karena saya doa sama Allah, ya Allah biar saya bisa nyium Hajar Aswad. Karena apa keterangannya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad di akhirat jadi saksi di hadapan Allah. Nah ini ada solusi. Kita yang belum mampu, mohon maaf kata Nabi, ada di rumah Hajar Aswad. Ya, jadi ibu kalau pagi suami mau berangkat kerja, cium tangan suami, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Atau suami lagi tidur, ibu diam-diam cium jidatnya, mohon maaf ya saya hajar ya, mohon maaf saya hajar. Itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Saya tiap pagi mesti cari pahala Hajar Aswad, posisi Hajar Aswad di pojok. Istri makanya pagi-pagi mesti di pojok. Nih pojok dong. Saya tawaf dulu hadirin. Habis tawaf saya cium jidat istri saya. Pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ini posisi di pojok mulai besok ya. Allahu Akbar ya Allah. Lagian mau kapan lagi sih kita mesra-mesrahan sama suami? Udah kalau cuek banget sama suami. Mah lapar, ngambil apa? Piring ada, nasi ada, sayur ada. Manja bener sih. Ada nggak perempuan yang model begitu ada? Mana orangnya mana? Terusin. Nggak boleh. Istri yang soleha kalau suami pengen makan, pengen minum, ladenin. Apa sih beratnya? Waktu pengantin baru aja ya Allah sayang sama suami. Waktu pengantin baru aja ya Allah pengen buang angin di empat. Sekarang punya anak dua, punya anak tiga. Jemaah rahimakumullah. Kapan lagi? Baru akan menyesal kalau pasangan kita nggak ada, sementara kita belum maksimal kepada pasangan kita. Kapan lagi sekarang maksimal? Mau buka puasa terutama ibu-ibu pahalanya lebih gede di bulan Ramadan karena ibu masak. Suami mah tinggal lihat saji aja makan. Tapi mohon maaf nih, ya mohon maaf nih bapak-bapak, mohon maaf. Di bulan Ramadan kalau bisa uang belanja tambah. Ibu ditambah nggak uang belanjanya? Saya tambah. Biasa sehari 100.000 sama istri saya kasih 1 juta. Cuman tertulis kecil buat 10 hari. Alhamdulillah. Mau kapan lagi? Baru nyesel kalau udah nggak ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Sungguh kehadirannya sangat berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Kalau halo, alhamdulillah. Manja-manjaan sama suami. Oh barokah. Insya Allah kita tambah lengket. Mesti tambah tua nih kita nih, tambah sayang sama suami. Begitu tak boleh. Tambah sayang sama suami. Iya, pokoknya Masya Allah. Ingat waktu susahnya, zaman merintisnya bu kita sama suami.
Makanya istri soleha kalau malam nih ibu diem-diem ngedoain suami. Suami lagi tidur nih ya, dilihat wajahnya sambil ngedoain, papa makasih ya kak. Itu rumah tangga. Dengerin dulu. Rumah tangga udah 60 tahun ya pak, makasih banyak. Iya udah banyak perjuangan sama saya, anak-anak udah pada sekolah semua pada sukses. Makasih ya pak, mudah-mudahan bapak juga sama-sama dalam surga, amin. Al-Fatihah. Cuman pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, suami kaget lah gua dipantehain. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah udah 1 jam ya. Ceramah udah 1 jam. Apanya monggo nggak usah dipikirin, susah itu mau gantungnya. Saya tuh emang kemana-mana udah benar bisa lihat, nggak pernah mikirin amplop saya buangin, amplop itu ya isinya saya masuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu di sana nggak boleh kita dalam hati suudzon, nggak boleh. Nanti di Mekah nanti ketemu sama orang beda-beda. Belum sholat di Mekah beda-beda. Ada yang takbirnya jamaah rahimakumullah. Beda-beda. Ada yang enggak sedang pakai. Biarin. Tahiyat macam-macam, ada yang begini dari awal. Ibu nggak usah iseng. Sebelahnya begini, ibu jangan lu diem. Ada yang begini. Allahu Akbar. Dan orang macam-macam di sana. Ada orang yang tinggi-tinggi, gede-gede, orang Afrika. Nggak usah ngebaratin. Ya Allah, berubah aja. Bisa. Ini ada kisah nyata nih. Sholat di Masjidil Haram, sebelahnya orang batuk dulu. Batuk batin. Apes banget. Sholat sebelahnya ada orang batuk dulu, ya Allah. Kesel banget bu. Dia pindah bu ke sebelah sana, ketemu yang model begitu, batuk yang berkecengan. Jadi nggak boleh bu, di sana udah nikmatin aja. Nanti juga kalau makan yang mohon maaf di sana makan udah dinikmatin aja. Emang kadang di sana gitu kan menunya sama kita di tanah air beda. Bermacam-macam jamaah rahimakumullah, ada rezekinya ketemu sama ayam, sama sapi, daging sapi. Ada onta. Kalau memang kita suka makan, nggak suka dia. Begitu. Jadi jangan pernah kita dalam hati makanan gak enak banget. Itu nanti setiap makan selama di Masjidil Haram gak bakal ketemu enak. Itu pengalaman. Jadi hati-hati di sana. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mas ketika di Masjidil Haram banyakin minum air Zam-Zam. Minta sama Allah, karena air Zam-Zam itu adalah untuk apa kita niatnya? Orang yang sakit bisa sehat kena air Zam-Zam. Orang bodoh mohon maaf agak sedikit kurang cerdas, dengan minum air Zam-Zam dicerdasin sama Allah. Begitupun segala keinginan apapun silahkan luapkan di hadapan Allah. Minta sama Allah dengan asbab minum air Zam-Zam, insya Allah doa kita akan menjadi mustajab. Amin ya rabbal. Jadi begitu jamaah rahimakumullah, kudu tahu ilmu. Huruf yang terakhir adalah T, artinya banyak tawakal ala Allah. Nanti kalau sudah di Mekah di Madinah mau udah nggak usah mikirin rumah, nggak usah mikirin kendaraan, kita fokus aja ibadah. Ya sebab kadang-kadang godaan begitu tuh. Di Masjidil Haram ngebayangin rumah, akhirnya nggak fokus, males di sana. Ngebayangin daripada ya tadi aktivitas kegiatan di tanah air. Pokoknya selama di sana kita jadi sama Allah, maksimalkan ibadah kepada Allah. Sholat di awal waktu, habis sholat kalau memang ada tawaf, ada waktu tawaf. Karena tawaf itu sama nilainya dengan sholat. Itu Pak Ustadz kalau habis maghrib selama 40 hari di Mekah langsung nyambung ke Isya tawaf. Karena mumpung di sana. Terus tawaf, Masya Allah. Habis tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, baru minta sama Allah. Dan alhamdulillah pulang dari Mekah segala hajat jadi kabul Allah. Gak dimiskinin nama Allah, semakin dikayain nama Allah. Amin ya rabbal.
Makanya mari kita sama-sama niatkan ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Doakan Bu Desi beserta keluarga anak-anaknya diberikan kelancaran oleh Allah, dijadikan daripada umrohnya mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah. Nanti talbiyahnya Umi ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim rabbi Allah tabaraka wa ta'ala wa li sahabat rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ya fi ma'mulika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamd bagi jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Ya Allah ya rabbana ya rahim. Pada hari ini ya Allah kami hadir silaturahim di saudari kami, di saudara kami ya Allah yang akan menjadi tamu-Mu ya Allah. Kabul menjadi wasilah doa kami ya Allah, agar kami pun bisa suatu saat menyusul mereka sama seperti mereka ya Allah. Kami ingin sampai di Masjidil Haram, lalu kami di sana tawaf ya Allah, lalu kami di sana banyak salat sunnah ya Allah, baca Al-Quran di Masjidil Haram, banyak berzikir, banyak berdoa ya Allah, karena itu tempat yang diistimewakan oleh-Mu ya Allah. Di Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah, beruntunglah orang yang ada yang ingin ke sana ya Allah, karena mereka adalah orang-orang yang diantaranya merindukan daripada tempat yang istimewa itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Rezeki semua itu ada di tangan-Mu ya Allah, ada pada ketetapan-Mu ya Allah. Kami ini miskin ya Allah, Engkau yang mengayakan ya Allah. Kami lemah, Engkau yang menguatkan ya Allah. Kami ini ya Allah jahil, Engkau yang memberikan pemahaman ya Allah. Mampukan kami untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, terima kasih ya Allah.